wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babus sabri alal adza, sabar ketika disakiti. Sebagaimana sudah pernah dibahas dulu di tema sabar tentang menjauhi hal-hal yang haram. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menjauhi maksiat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika banyak kemaksiatan, kemungkaran, bahkan kezoliman. Mereka bersabar dan menghindarinya dengan hijrah. Kemudian yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. Di antaranya yang disebutkan dalam ayat-ayat tentang ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan bagian akhir, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka dibalas surga karena mereka sudah sabar. Sabar mereka itu sabar sholat tahajud malam-malam, sabar tidak musyrik, ya, sabar membina keluarga, sabar menjauhi hiburan yang melenakkan, sabar berlatih zikir, ya, sabar dalam berinfak, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tentang ibadur rahman di surat Al-Furqan bagian akhir. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan ujian. Ini yang populer ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang kesananya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar di ayat itu sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, ternyata dalam hadis ada juga disebutkan sabar ketika disakiti. Kalau dalam 3 definisi atau pembagian sabar yang tadi, ini maksudnya masuk yang ketiga, sabar ketika mendapatkan ujian. Salah satu ujian itu adalah disakiti. Disakiti itu dihina, direndahkan, dibully, difitnah, dicemarkan nama baik di WhatsApp, di Facebook, di IG, dijadikan status, moyokan batur make status, ya, diturunkan jabatannya, kemudian dipecat dari pekerjaannya, kemudian diumumkan di khalayak ramai kejelekannya, dibicarakan kekurangannya, digibah. Itu disakiti itu. Dan itu semua pasti mengalami duka, mengalami disakiti, duka mengalami menyakiti. Semua yang tadi kita sebutkan itu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, bagaimana menyikapi itu semua? Kita pasti mengalami dihina, direndahkan, dicemarkan, digibah, diberhentikan, diturunkan dari jabatan, dizolimi, dicemarkan nama baik. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyikapinya dengan sabar. Definisi sabar secara umum
saya tulis di catatan kaki, habsun nafsi anil makruh, menahan diri dari hal yang dibenci. Jadi tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Wa aqdul lisan anis syakwa wal mukabada fi tahammulihi, menjaga lisan dari mengeluh dan merajuk selama menanggungnya. Kalau sekarang menjaga ramok, tong diketikkeun dina WhatsApp, dina status, semua yang menimpa kita yang terasa perih itu berarti tidak sabar. Kan sabar itu al-imsak fi doikin, ya, menahan diri ketika sempit, ketika susah. Jadi lamun aya kasusah tong diketik, bu pantau cicing we. Wa basyiri sabirin itu cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami itu asalnya dari Allah, kami juga akan kembali kepada Allah. Kumaha Allah weh? Tawakal maksudna mah. Tawakalna ka Allah lain kana WhatsApp. Tawakalna ka Allah lain dina Facebook, dina IG, dina Twitter, dina TikTok. Jadi enak menahan ramu, bukan hanya menahan lisan. Serba salah cenah jeung ustad mah cenah pamer mobil anyar teu meunang. Curhat ka susah teu meunang nya wayahna we. Ya. Berbagi itu berbagi kebaikan. Mun boga mobil anyar sok atuh tah kumpulkeun di dieu dek ngabring ka Lembang eta teh. Kurang mobil, harinya boga mobil mah tong disumbut-sumbut. Ieu mah status we unggul hari di asaan ku PC ku pasantren meuni hese. Atau jangan curhat kasusah, karena kasusah mah cukup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Curhatna cukup kepada Allah, termasuk ketika disakiti. Curhatna ke Allah. Kalau dalam ayat lain khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Itu kan halaman terakhir Al-A'raf itu konteksnya ketika Nabi disakiti, sing loba ngahampura dan perintah tetap dengan bijak dan jauhi orang-orang yang bodoh. Itu kan Umar bin Khattab ketika ada yang mengkritik, nu ngaranna pamimpin pasti dikritik, ngan kritikan da anu bener ngan lobana nu salah gitu. Nah, menghadapi kritikan hujatan yang salah, wa'rid anil jalnis, tinggalkeun, hampuraeun gitu. Ieu mah status WhatsApp batur kabaca, wah ieu mah cenah ka aing, ieu mah ka aing. Padahal lain. Dibalas deui ku statusnya, balas deui. Pek teh ku dulurna dibalas deui, wah saling berbalas status WhatsApp. Tan kitu teh henteu sabar. Berarti henteu wabasyiris sabirin. Mun wabasyiris sabirin berarti wa andir ghairis sabirin. Ancam orang yang tidak sabar. Wantidharil faraj, dan tunggu kelapangan tiba dagoan we. Orang yang merendahkan itu kata Nabi dia akan rendah. Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Mencokolot baheula hukum karma itu. Orang yang mencemarkan aib saudaranya, dia tidak akan mati sebelum dia cemar. Ta we cekel. Urang mah ngadoa we. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin itu jadikan untukku tutur kata yang benar
Bukan yang baik, dan nu baik mah ya lagi nu penjahat ge loba nu mujina nya. Partai ieu tokoh ieu kabeh loba nu mujina masing-masing aya. Tapi lisana sidqin, tutur kata yang baik fil akhirin, di generasi berikutnya. Siapa yang tidak memuji kebaikan hamka nepikeun ka dipilmkeun Pak Nasir, Ahasa. Padahal mereka orang-orang yang wah dicibir bebeakan. Nu mencibirna justru yang menghina, yang terhina. Jadi kita, saya, bapak, ibu ketika disakiti dagoan we, dake oge manehna meme paeh karasa, bahkan ayeuna ge meureun batur geus kepada apal. Dah si eta memang jelema kitu patut sabar saja. Jangan kemudian terpancing emosi, hayang ngalawan, hayang merendahkan atau sarwana. Geus puguh itu goreng urang kabawakeun goreng, geus puguh itu dosa urang jadi kabawakeun dosa. Secara khusus pengertian sabar ketika disakiti itu kata Ibnu Hajar, habsun nafsi anil mujaza alal adza qaulan au fi'lan. Menahan diri tidak membalas ketika disakiti, baik dengan perkataan atau perbuatan. Kalau dengan perkataan kita tidak berkata kasar, tidak membalas menghina, merendahkan, tapi sabar kan gitu. Abdi mah sabar we, dek disakiti oge, biarlah cenah Allah yang membalasna. Allah akan menghinakan orang-orang yang dia begini. Ditulis di status, aku lain sabar gitu mah. Monggo cukup sabar saja ditulis di status, aku lain sabar gitu. Au fi'lan atau sikap, ketemu dia di jalan yang merendahkan kita, sikap kita tetap saja salam, tegur, sapa, meskipun kita tahu dia orang yang menyakiti kita. Silaturahmi biasa, itu sabar ketika disakiti. Cenah meuning ngeunah pisan, saya tagis nyeri di kitu-kitu, ngeunah ka urangna teu ngeunah ka situ. Wa qad yutlaqu 'alal hilmi, dan diungkapkan secara umum istilahnya ini hilmi, tanu kieu nu ngaranna halim teh. Halim gara tong gede ambek. Madak di ngaranan halim ku si bapa teh agar sabar ketika disakiti tong sarwana. Bedana dengan Rifki yang dulu kita bahas, Rifki itu tidak bersikap kasar dalam keadaan apapun. Ari Hilmi jeung Halimah, dia ketika disakiti pun dia tetap lembut, sikapnya tetap lembut, perkataannya tetap baik. Pan teh berat teh, mentak berat ngaran Halim teh. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan lebih lanjut, qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian ulama, as-sabru 'alal adza jihadun nafs, sabar ketika disakiti adalah jihad jiwa. Panjihadnya banyak penjelasannya dalam Al-Quran, pahalana berat. Yang mampu jihad dia berarti mujahidin, yang tidak mau jihad munafik kan gitu. Nah, termasuk jihadun nafs. Kalau kita tidak mampu jihadun nafs berarti munafik. Karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang diyakini, atau yang diyakini tidak nyata dalam perkataan ongko hatena iman tapi lidahnya kotor. Mata ciri orang munafik yang 4 itu kan, yang keempatnya apa? Wa idza khosoma fajaro, kalau dia beda pendapat lebay. Piragi beda pendapat di nurapat, punungna sataun. Munafik itu. Tekau beda sedikit
lalu dia mengutarakan kata-kata yang kasar, sikap yang kasar. Kasinggung saeutik padahal teu nyinggung, teu biasa-biasa ngan meureun keur loba hutang juga. Jadi kasinggungan gitu. Wah, berlebihan sikapnya, kata-katanya. Tan kudu teh munafik. Wa idza khosoma fajar. Pan opat ciri munafik selain 3 tambah 1 3 plus 1. Wa qad jabalallahu al-anfus ala ta'allumi bima yuf'alu biha wa yuqalu fiha. Kenapa disebut jihad? Jihad itu kan melawan. Karena nafsu itu jibilahnya, ciptaan dasarnya pasti akan merasa sakit hati ketika dikata-katai kasar dan ketika disikapi dengan kasar. Nah, di sana terbukti kita mujahid atau bukan. Ketika dikasari, ketika dihina, dia tetap mampu jihadun nafs, mengendalikan jiwa, dilawan berat kan, dilawan. Ada hadis yang pas kata Ibnu Hajar, tapi tidak dituliskan oleh Imam Bukhari karena tidak sesuai standar tinggi Imam Bukhari. Riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Jelasnya disebut sabar ala adza. Orang yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar atas hal yang menyakitkan hati dari mereka lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dan tidak sabar atas hal yang menyakitkan hati dari mereka. Jadi ieu teh sapaket, berinteraksi dengan manusia pasti banyak yang menyakitkan hati. Kalau tidak berinteraksi karena tidak kuat sakit hati. Mataknya kemarin Ridwan Kamil kan status, ya saya kasih wejangan ke istri saya yang jadi caleg DPR RI mau dibejahkeun partai nama daripada apal. Kalau siap jadi pemimpin harus siap sakit hati, cenah cek Ridwan Kamil. Siap jadi caleg harus siap dihina. Gitu konsekuensi. Mun keur urang mah mukmin yang berjamiah dan sabar atas yang menyakitkan hati lebih baik daripada mukmin yang tidak berjamiah karena tidak sabar atas sakit hati. Sok kunaon mujamiah lieur. Oh cenanya meni resep ningali Persis guyu berukun ti luar ti jero mah loba nyeri hatena. Laras Bu, laras. Tapi kan didinya justru ujian keimanan teh. Ini hadis sama dengan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Cenah abdi mah cukup we di Al-Furqan salat ngaji lah, urusan jamiah mah bikeun we ka Ustaz Husni cenah gitu. Liar-liar ting mikiran jamiah, stres, loba nyeri hatena, tah eta mukmin teu payaan gitu. Mukmin dhaif. Tapi masih ada iman, wa fi kulli khair wa fi kullin khair. Karena masih ada iman ya masih baik, tapi tidak lebih baik daripada mukmin yang kuat. Apakah sama sekali tidak boleh membalas? Boleh. Di surat Asy-Syura kan saya tulis cuma nomor ayatnya, ditulis adayana teu muat. Allah berfirman, wala maning tasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membela diri sesudah dia dianiaya maka dia tidak dosa. Itu ayatnya. No dosa teh kalau berlebihan. Saya sering kasih contoh kan, mun bapak dipoyok di jalan, wow dasar lolong. Pada orang nyalip itu kerusuh dek ngaji, ya.
Udah tukang truk tuluy mah tumal nepi-nepi nya basi telat salib. Tuluy itu ngogorogo dasar lolong. Meunang ku urang balas sia nu lolong. Torek. Tah torek nama doraka. Jadi lamun ngabalas lolong na unggul mah teu nanaon karena ngabalas. Faulaika ma'alaiming sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna tawayabun, melebihi batas. Fil ardi bi ghairil haq. Kalau sudah melebihi batas doraka. Tapi kata Allah tetap walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kalau sabar dan mengampuni tuh gitu. Jadi boleh membalas, tapi lebih baik sabar dan mengampuni, itu urusan yang paling bagus. Mata rasul-rasul nupang kuatna sabarna disebutna ulul azmi minar rusul. Kan di Al-Qur'an gitunya wasbir mah eta teh ngaradak pohon deui. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahu. Tong gurung gusuh hayang disiksa kepada orang-orang yang menyakitkan hati. Siapa tahu nanti dia jadi penolong yang paling utama. Jadi kalau ada orang yang menyakitkan hati kita, tong kegancangan hayang ngalana teh ulah. Sabar. Siapa tahu dia menjadi Wakanahu waliyun hamim. Maka kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan sifat begitu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi dia disakit hati, disakiti, dinyeri, direndahkan, diturunkan, dipecat misalkan. Sabar. Tengah balas. Itulah ulul azmi minar rusul. Rasul disebut ulul azmi itu gitu. Makanya Nabi pun di sini nanti ada hadisnya berkaca ke Nabi Musa. Tong dibalas. Nabi Musa ge tara ngabalas. Ulul azmi kuat. Itu yang disebut tadi min azmil umur. Itu urusan yang sangat kuat. Jadi mantap hirup. Jadi kuat, tahan banting, sabar, lurus, moal stres jelema nu geum. Meski demikian kata Aisyah, kalau yang dilanggarnya adalah syariat, yang dihinanya adalah Quran, yang dihinanya adalah Allah dan Rasulnya, wajib sama dibalas. Dalilnya kata Aisyah, wa man taqoma, masih di catatan kaki, wa man taqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi balasan karena dirinya pribadi. Dirinya dihina gila, tukang tenung, tukang santet, jelema bodoh, sering Nabi dihina. Teu tara ngabalas, sabar. Illa antun tahaka hormatullah, kecuali kalau dirusak kehormatan Allah, fayantaqimu lillahi biha, maka Nabi pasti akan membalas. Itulah kenapa kita tidak bisa diam saja ketika Al-Quran dihina ku si Ahok. Iya mah urusan Allah. Pancuk nu di Jakarta teh sabar, umat Islam itu tidak pendendam keheula. Ieu mah lain urusan pribadi, ieu mah urusanna agama. Maka dikutipkan ku para ulama orang, kutipan Buya Hamka, siapa yang tidak merasa tersinggung agamanya dihina, sebut saja ada kemunafikan dalam hatinya. Munafik berarti nggak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu mah yang direndahkan tuh kita pribadi, ya, bahkan mungkin dibawa-bawa dengan keluarga kita dan sebagainya. Udah sabar saja. Keun daguan kayak gimana namanya pae wirang terhina. Sabar we. Atau daguan ka'annahu waliyun amin faidha alladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Jadi lain
sabar simpuru sia eta paeh untuk gitu. Simpuru eta teu sabar teh walas tastajil lau. Sabar itu udah abaikan saja. Sebelum mati nanti dia akan mengalami terhina atau ka'annahu waliyun hamim, jadi pembela yang setia kita. Itu kan Persis pengalamannya nubahulah moyokan Persis, wah sumpah serapah ayeuna mah jadi para penopang Persis. Yang dulu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata jadi pembela setia Nabi. Nah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru cek Al-Qur'an. Ya, so dibaca ku sadusni itu. Ya, surat Az-Zukhruf sebenarnya. Jadi tidak akan diberikan sifat seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Itu sabar ketika dihina, disakiti. Hadisnya yang pertama, ayat Qur'annya sama ya dengan bab sabar dari haram. Wa qalillahi ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hisab. Kata Ibnu Hajar, berarti gede kene pahala sabar dibanding sodakoh. Sodakoh maka masali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Cuma 700 kali lipat. Sabar mah berlipat-lipat kali lipat tidak terhingga. Maksudnya lebih banyak. Kalau kita membalas, Pak Bu, cuma itu saja. Oh, siapa mana lolong, mana nolong, ngan eta moal menang nanau. Tapi kalau ketika kita dina, oh sia lolong, ngareng HP sabar. Kita dapat pahala yang tidak terhingga. Ya. Atau kita dihina oleh satu masyarakat, direndahkan, lalu kita membalas, minimal mengklarifikasi, membalikkan, cuma itu saja. Tapi kalau kita sabar, ini kaitannya pribadi ya, bukan agama. Ya agama kudu ngelawan, maka kita dapat pahala yang sangat besar. Sakit itu paling puas bahwa kita sudah berhasil membela diri, bahwa kita berhasil sudah membalas. Sakit itu gitu ngeunah teh. Tapi kalau kita sabar, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mending mana Pak? Mending sabar, mending sabar. Mending sabar. Jadi ketika kita disakiti, dihina, direndahkan, ingat bae ayat ieu. Mantakna ke Imam Bukhari diikuti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketua DKM tah ayeuna kedeung di kurban. Wah, loba sumpah sarapa bea ketua DKM. Dihina ku tetangga, ku masyarakat, ketua RT. Wah, kalau Bapak membalas puas dan berhak tudoraka ngan sakit kituna. Tapi kalau kita tidak membalas, wah pahalana nabung pahala di surga leuwih gede tibatan anu kurbanna. Nya komo nya kurban nya sabar gitu. Jadi pahala sabar itu lebih besar daripada sedekah. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari yang pertama, laisa ahadun au laisa syai'un, tidak ada seorang pun atau sesuatu pun asbaru ala adan sami'ahu, yang lebih kuat sabarnya ketika mendengar sesuatu yang menyakitinya, minallah, daripada Allah. Innahum la yadumuna lahu waladan, banyak manusia yang mengakui dia punya anak, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, tetapi dia tetap memaafkan mereka dan memberi rizki kepada mereka. Padahal di Al-Quran, takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda ang da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit belah, bumi hancur, gunung remuk
Karena manusia da'au mengklaim Allah punya anak. Tadi ngahina pisan. Berarti Allah butuh pamajikan, berarti Allah butuh anak, padahal Allah mah teu butuh nanaon, goniyun hamid. Tapi Allah tetap saja memaafkan orang-orang Kristen, memaafkan orang-orang Yahudi, termasuk orang Hindu, orang Buddha. Agama mana nu teu boga keyakinan Tuhan punya anak selain Islam? Semua agama punya keyakinan Tuhan teh boga anak. Yunani, Romawi. Tapi ku Allah angre diantep, diberi maaf teh diantep gitu. Lain diberi maaf teh lain diberi hampura, dihampura dosa nah lain. Maaf itu afune diabaikan, ya, dilupakan. Tapi Allah tetap mere rezeki angger ngahirupkeun teu sugan orang Kristen mengakui Allah punya anak paekeun kabeh teu. Allah saja begitu yang maha kaya. Ari urang bapak ibu abi dah imah beragi hiji duit teu loba meni hayang leuwih ti Allah gitu. Hayang puas we ngabalas teh pun wah urang asa nyeri di nyeri hati berat teu di nyeri hati wah mu puas maneh diumumkeun ka salam dunya salam WhatsApp. Adigung gitu teh leuwih-leuwih ti Allah wae nu maha besar nu maha agung nya nyari agungna Allah wae nu maha agung dengan balas ari agungna. Selanjutnya terserah Pak Agit. Nu kadua kasabaran Nabi. Tadi kasabaran Allah, ayeuna kasabaran Nabi. Ini hadisnya pernah kita bahas di tema yang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kismah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagian satu pembagian ghanimah Hunain. Hunain itu nyambung Hunain, Patu Makkah, Hunain, Taif. Ini negara-negara besar dalam konteks itu. Ya, ketika ditaklukkan itu kekayaannya jatuh ke kaum muslimin. Tapi ternyata ku Nabi dibalikeun deui ka tokoh-tokoh kafir anu kemudian masuk Islam. Karena tersentuh Nabi itu berperang bukan untuk merampas. Nabi tetap memberikan kekuasaan dan kekayaan kepada mereka. Tersentuh kan biasana cek Ratu Balkis oge, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Di mana-mana nu ngaranna penguasa mun geus meunang diambil, dirusak, pejabatnya dijadikan di bawah gitu kan. Nu baheula ngajabat zaman SBY arareueuh nepikeun ka dirjen-dirjenna geus arareueuh beak gitu diganti ku alalanya. Ari Nabi mah teu, ketika menjabat itu ketika menang di Makkah jabatannya dikembalikan lagi ke Abu Sufyan, kekayaan dibalikan lagi ke penduduk Makkah atuh ararasub Islam mualaf nu kitu teh namina. Tapi aya saurang orang Ansor di Madinah nyeletuk. Faqala rajulun minal Ansor, wallahi demi Allah innaha lakismatun maurida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak diniatkan keridhaan Allah. Dalam riwayat yang lebih panjangnya, urang nu ripuh perangna, urang nu ripuh loba korbanna, nah cenah nu meunah itu musuh cenah gitu. Kok mana bete mikir teh gitu. Urang berjuang jeung manehna ari geus untung ngaron dibikeun ka musuh lain ka urang cenah gitu. Qultu kata Ibnu Mas'ud amma ana laqulanna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pasti akan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu wa huwa fi ashabi. Ketika aku datang beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat. Fasarortuhu, aku pun berbicara pelan kepada beliau. Fasaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hal itu memberatkan Nabi katingali tina pamunteuna wa taghayyara wajhu wa ghadiba. Kelihatan
mukanya memerah, marah, roman mukanya beda kan? Anu keur teu ambek jeung ambek beda. Tapi kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, hatta wadittu anni lam akun akhbartu, tahu begitu saya tidak akan memberitahukan Nabi. Tapi kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, Nabi langsung bersabda, tsumma qala qad utiya Musa bi aktsara min dzalik fasobaro. Musa dulu disakiti lebih dari ini, tapi dia bisa sabar. Jadi Nabi berkaca ke Nabi Musa. Nabi Musa saja disakitinya lebih dari ini, sabar. Masa saya nggak bisa sabar? Ieu teh cacakan Nabi anu derajatna luhur, tinggi, terhormat. Ari urang ketua cabang lain, ketua jamaah lain, ini asal leuwih juga ketua PP hayang habak-habak we. Ini berarti kita tidak bisa meneladani para nabi. Saya kasih catatan di bawah penjelasan dari Ibnu Hajar. Apa Nabi Musa disakiti? Kalau di Al-Quran banyaknya. Pertama Bani Israil teh geus leupas ti Firaun, mana atuh cenah dahareuna, diturunkeun manna dan salwa. Geus dibere manna jeung salwa, bosan cenah mana min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha, sayurana, bawang beureumna, bawang bodasna, kacangna, dek ngalotek jiga nama. Bereku caina tenggel cai geus kitu teh atuh cenah batur ge boga berhala, urang kudu boga berhala. Sabar Nabi Musa diingatkan, tinggalkeun ku Nabi 40 hari, pulang bener we nyembah patung anak sapi. Tapi tetep we geus kitu teh sok atuh mana awona bungkeuleukan angkata nya gunung Tur teh kakarasa rariu aya nu disambar ku petir. Cek Nabi Musa teh, Rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa iyya. Ya Allah, kalau mau udah aja sejak zaman di Firaun geus beakeun cenah Bani Israil teh. Kenapa sekarang capek-capek abdi nyalamet Bani Israil dibinasakeun? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, dihirupkeun deui tan para rakyat teh. Kurang kumasa ban Nabi Musa. Kalau di hadis ada 3. Satu punten, Nabi Musa dituduh hernia burut. Mana sok kaya ustaz bekak itu? Henteu. Kurang ajar. Apal ti mana? Nabi kaki itu Bani Israil nuduh Nabi Musa. Dan bagaimana Allah membersihkannya saya tulis di sana. Hadisnya nggak ditulis panjang deh. Nu kadua, ketika Nabi Harun meninggal dunia, kumaha cek Bani Israil dipaehan cenah ku Nabi Musa. Syirik saingan cenah gitu. Emang Anies Baswedan jeung Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo jeung Anies Baswedan we tidak saling menghantam di depan ting di belakang. Sampai jasad Nabi Harun diangkat, Nabi Harun hidup lagi dan ngomong di hadapan Bani Israil, saya mati normal bukan dituduh dibunuh oleh Nabi Musa. Meninggal lagi gitu. Nabi kan kakitu, tapi Nabi Musa sugan ngadoakeun lanat beakeun we cenah. Siga Nabi Nuh nya beakeun we. Henteu. Tapi bukan berarti Nabi Nuh tidak sabar. Nabi Nuh kitu teh geus 850 tahun. Nah, ada Ustaz Husni, Ustaz Erwin itu sabaraha tahun di situ aksa. Ini Nabi Nuh gitu teh mantes 850 tahun. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa dituduh mencabuli perempuan. Ternyata perempuan itu disewa oleh Korun untuk menyebarkan pengakuan yang salah, dan dari itulah Korun ditenggelamkan ke dalam bumi. Kata Nabi Musa dinyeri gitu, nyapuntennya keur ngabandingkeun we. Usar-usar Persis sok dinyeri tapi teu ciga Nabi Musa. Dituduh punten hernia, dituduh maihan, dituduh zina. Nya aya usar Persis dituduh zina, teu. Dituduh maihan, teu. Ieu mah Nabi Musa dikitu-kitu tak ku umatna.
Tapi Nabi Musa sebatas mengatakan, lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Gitu unggul. Masa nabi-nabi saja mampu sabar seperti ini, kok kita tidak mampu sabar? Dan salah satu wujud kesabaran Nabi itu tidak pernah mencaci secara terbuka. Kalau mencaci di belakang ada, pernah. Ya, hadisnya dulu kita sudah pernah bahas di dalam bab rifqi, ya, bab lembut, tidak bersikap kasar. Di antaranya ketika ada tamu penjahat, orang munafik, Nabi ngomong ke Aisyah, itu orang yang paling jahat yang saya tahu. Tapi ketika Nabi menerima dia tamu, ala nalahul qaul, Nabi santun lembut. Udah pulang Aisyah kan protes, ongko cenah Nabi orang jahat, mendikitu-kitu ting sopan-sopan ting. Inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim, ya. Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah al-aladul khasim. Itu dalilnya banyak. Orang yang paling jelek nanti di hari kiamat, orang yang menampakkan permusuhannya sampai di sikap, sampai di perkataan. Jadi tidak terang-terangan mah nggak apa-apa, cukup buat kita, buat keluarga, tapi jangan ditampakkan dalam sikap, dalam perkataan. Itu wujud kesabaran juga. Cukup apal we di internal PC, internal PJ si eta teh kitu, tapi ketika di ruang terbuka biasa we, berinteraksi santun, sikap sopan. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, sona'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sesuatu dengan rukhsah, dengan ringan. Fatanazzaha anhu qaumun. Lalu ada beberapa orang yang merasa lebih suci dan menjauh darinya, tidak mengambil keringanan itu. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai beritanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khotoba, Nabi berkhutbah, fahamidallah, lalu bertahmid, tsumma qala, sebatas mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'asnahu. Apa sebabnya orang-orang merasa lebih suci dari sesuatu yang aku tetapkan? Fa wallahi inni la'alamu billah wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah, saya yang paling tahu, saya yang paling takut kepada Allah saja begini ibadahnya. Meski tidak ditemukan datanya oleh Ibnu Hajar, ini kasusnya apa, tapi asalnya saya tulis dengan muntah salamana, jadi dipotong, dihapus. Ini adalah kasus yang sahabat, 3 orang sahabatnya, saya mah mau bujangan satu luina, saya mah mau saum wisol tanpa buka, saya mah mau sholat malam semalam suntuk. Nabi mah begitu karena Nabi sudah diampuni dosanya. Itu yang membuat Nabi marah. Tapi Nabi marah tidak langsung ke orangnya, apalagi menyebut namanya. Nabi sebatas menyebutkan aqwam. Kenapa ada orang-orang yang begini? Kan ke orang-orang lagi mau kasinggung. Dan langsung ingat. Dan Nabi tidak dengan menghina. Ini menghina tidak? Tidak kan? Sebatas meluruskan. Nah itu yang dimaksud. Ini bagian dari kesabaran juga. Kita kalau meluruskan gak pakai emosi, gak nyebut-nyebut nama, gak nyebut-nyebut sifat. Enggak. Cukup saja meluruskan. Dan meluruskannya langsung ada di orang-orang itu, tapi gak disebutkan namanya. Lain dijadikan dina status WhatsApp, status Facebook, IG, TikTok, insajabana, bukan begitu. Eta mengawiwirang we. Kemudian yang terakhir kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra fi khidriha.
Nabi SAW itu orang yang paling pemalu, bahkan dibanding seorang perempuan yang pemalu di rumahnya. Soalnya banyak orang-orang itu pun anak mah cenah dusur isina antara kamana-mana antara gaul gitu. Nah Nabi itu lebih dari itu. Apa maksudnya? Fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnau fi wajhi. Karena anu pemalu mah nu dusun mah tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang tegasnya, nyaho gering gitu. Nulieur indung bapana itu budak teh hayang naon gitu. Kulantaran era dek ngedal ka indung bapana wae oge. Nya nu eraan, lainna kan budak loba nu teu era. Wani ngalawan ka kolot oge. Nah, Nabi itu lebih dari itu. Kalau ada sesuatu yang beliau tidak sukai, enggak pernah ngomong. Tapi kami paham, lihat wajahnya, oh Nabi enggak suka. Udah tinggalkan. Enggak pernah langsung berkata, apalagi dengan kasar, perkataan yang kotor. Inilah teladan mulia dari Nabi kita, uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani uswah hasanah ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.